ya itu cara-cara aku bagaimana aku mengatasi masalah-masalah aku ketika aku sulit berkonsentrasi, sulit untuk fokus. Jika kalian punya masalah yang sama kayak aku, kalian bisa mengikuti solusi-solusi yang aku kasih. Tetapi kalau aku bisa sarankan, hai semuanya, it's me Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Dan tahukah kalian bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan. Jika kamu menemukan video ini, itu berarti kamu dan aku, kita sedang berada dalam sebuah jalinan jodoh. Dan percayalah, Tuhanlah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semuanya sehat, kalian semuanya baik. Dan aku percaya jika kalian fokus untuk mengejar impian kalian, mengejar cita-cita kalian, impian atau cita-cita kalian itu pasti bisa kita genggam, pasti bisa terwujud. Amin. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tinggalkan di kolom komentar. Dan pertanyaan yang aku bahas kali ini, pertanyaan yang paling banyak muncul kali ini adalah, Kak, aku susah banget fokus ketika aku bervisualisasi, sulit banget untuk berkonsentrasi. Aku udah udah ngikutin semua tips, udah ngikutin semua saran yang orang-orang kasih, tapi aku masih juga sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk fokus ketika aku bervisualisasi. Tiap kali aku bervisualisasi ada aja tuh gambaran-gambaran yang masuk ke dalam pikiran aku, sehingga ketika aku sedang memvisualisasikan sesuatu jadi kayak buyar gitu, nggak fokus. Kira-kira kakak bisa kasih aku solusinya gitu. Nah, sebelum kita lanjut, aku ingin disclaimer dulu. Jadi saran-saran yang bakal aku bagikan di video ini adalah berdasarkan apa yang aku alami, atau lebih bisa dikatakan adalah pengalaman aku, dan belum tentu saran-saran yang aku beri ini akan cocok bagi sebagian orang. Oke, kita lanjut. Jadi aku ingin membantu kalian jika kalian punya masalah seperti tadi. Aku ingin bantu kalian, dan dengan aku ingin men-sharing pengalaman aku. Jujur, untuk sulit berkonsentrasi itu bukan cuma kalian yang mengalaminya, dan itu banyak orang kok yang mengalaminya. Dan pada waktu itu aku juga sempat sedikit stres gitu. Kenapa sih aku kok sulit sekali berkonsentrasi tiap kali nonton video gitu? Kok orang-orang mudah banget ya memfokuskan pikiran mereka gitu, kok mudah banget ya berkonsentrasi ketika disuruh bervisualisasi, mereka mudah aja untuk bervisualisasi. Terus akhirnya aku coba cari tahu gitu, kira-kira apa sih tips-tipsnya gitu. Nah, sama kayak kalian, ternyata tips-tipsnya itu belum cocok juga sama aku. Terus dan akhirnya aku tuh coba kayak merenung gitu, dan akhirnya aku menemukan cara ini. Jadi kalau kayak kalian tadi yang sudah mengatakan bahwa kalian tuh udah cari cara gitu, udah searching cara-cara bagaimana meningkatkan konsentrasi, tapi ternyata nggak cocok sama kalian, itu memang karena masalah yang kalian hadapi itu solusi yang kalian temukan itu belum cocok sama masalah kalian gitu. Nah, waktu itu bagaimana caranya aku bisa menemukan cara untuk berkonsentrasi? Ya, aku identifikasi dulu masalah apa sih yang aku hadapin, kenapa aku sampai bisa susah bervisualisasi. Ya, aku amati di sekitar aku. Nah, misalkan
kayak aku nih, masalahnya kurang berkonsentrasi itu karena memang suasananya nggak mendukung, seperti ribut gitu atau ada bunyi-bunyian yang akhirnya kayak mau konsentrasi terus aku kayak ke distract gitu, kayak langsung yang kayak buyar gitu karena suasananya. Dengan begitu, solusi untuk masalah aku yang tidak bisa berkonsentrasi karena em, suasana yang gak mendukung, karena ribut, ya solusinya ya aku harus menemukan tempat yang lebih tenang gitu agar aku bisa berkonsentrasi. Jadi ya itu, kita kalau nggak mengidentifikasikan dulu, nggak mencari tahu, nggak menemukan apa sih masalahnya kayak gitu, ya kita nggak akan menemukan solusinya. Karena solusi yang disarankan oleh orang lain itu mungkin karena mereka punya masalah yang berbeda sama kita. Tapi kalau misalkan ada yang cocok dengan solusi yang diberikan, ya mungkin aja masalahnya sama. Jadi alangkah baiknya aku kasih saran, lebih baik kita menenangkan diri dulu, kita coba cari tahu dulu ini masalahnya apa ya, sampai kita susah untuk berkonsentrasi, akhirnya kita nggak bisa fokus untuk bervisualisasi. Ada banyak sih permasalahan, masalah-masalah atau yang membuat kita itu jadi faktor-faktor penghambat, faktor-faktor yang membuat kita tuh sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk fokus ketika kita bervisualisasi atau meditasi atau berdoa gitu. Ada beberapa faktor dan ini yang berdasarkan pengalaman aku, selain karena memang suasana di sekitar kita yang kurang mendukung seperti ribut-ribut gitu sehingga kayak kita jadi buyar konsentrasi kita. Yang berikutnya adalah mungkin aja kita itu kurang tidur. Nah, kalau permasalahannya adalah kurang istirahat, sebaiknya kita perbanyak istirahat. Setahu aku kayaknya sekitar paling baik itu tidurlah minimal 8 jam sehari, itu paling bagus buat kita tidurnya. Kalau tidur kita berkualitas, aku yakin bangun tidur juga kita pikirannya jadi makin lebih jernih, tubuh kita jadi lebih sehat dan bersemangat aja. Mau melakukan apapun jadi lebih bersemangat. Dan kalau kita sudah bersemangat, pikiran kita jadi lebih jernih, jadi kayaknya itu bisa jadi lebih mudah bagi kita untuk memfokuskan pikiran kita. Yang berikutnya adalah kita terlalu banyak pikiran gitu. Mungkin kita terlalu banyak masalah yang sedang kita alami. Itu juga jadi salah satu faktor yang bikin kita tuh kurang fokus, karena pikiran kita tuh kayak lari ke masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Makin banyak masalah yang kita hadapi, maka fokus kita itu akan makin pecah. Nah, untuk solusi yang itu, ketika ada pikiran yang lain lewat, seperti masalah-masalah kita yang lewat gitu, cepat-cepat kita menyadarkan diri kita dan mengatakan fokus. Nah, itu kalau aku tiap kali ada pikiran atau masalah aku yang lewat gitu, lewat di pikiran aku, ketika aku bervisualisasi, aku cepat-cepat sadar dan mengatakan fokus. Faktor berikutnya yang bikin aku jadi kayak susah berkonsentrasi itu adalah mungkin pola makan aku kurang sehat. Aku sering banget makan junk food, makan makanan yang kurang sehat deh pokoknya. Dan ketika aku mengetahui ternyata pola makan aku kurang sehat, aku mulai mengganti makanan-makanan yang bisa membantu aku untuk berkonsentrasi atau meningkatkan konsentrasi. Misalnya kita perbanyak makan sayuran hijau, makan kacang-kacangan, buahnya juga buah pisang, buah alpukat,
terus kita juga mengkonsumsi teh hijau, makan coklat hitam, itu juga makanan-makanan seperti itu membantu kita untuk meningkatkan konsentrasi kita. Jadi faktor berikutnya yang membuat kita susah berkonsentrasi dan membuat kita jadi susah fokus yaitu adalah kurang latihan. Jadi untuk bisa fokus atau bisa konsentrasi, ternyata kita juga perlu berlatih. Orang mengatakan ala bisa karena biasa, sesuatu yang sudah biasa kita lakukan pasti bisa kita lakukan. Dan karena itu ya kita juga perlu melatih diri kita untuk berfokus. Dan untuk solusi yang seperti itu ya, kalau kita punya masalah yang seperti itu, solusinya adalah luangkan waktu kita untuk bervisualisasi. Terus berlatihnya kayak gini, kamu ingin bervisualisasi sebuah objek, kamu ini dulu sediakan sebuah foto atau sebuah gambar, terus kamu pandangi beberapa detik itu, terus kamu tutup mata, itu kamu visualisasikan, kamu bayangkan objek yang tadi kamu lihat di gambar, terus kamu bayangkan di pikiran kamu gambarkan objek yang sudah kamu lihat tadi, dan lakukan latihan seperti itu agar kamu bisa fokus untuk bervisualisasi. Yaitu cara-cara aku, bagaimana aku mengatasi masalah aku ketika aku sulit berkonsentrasi, sulit untuk fokus. Jika kalian punya masalah yang sama kayak aku, kalian bisa mengikuti solusi-solusi yang aku kasih. Tetapi kalau aku bisa sarankan, sebaiknya kamu identifikasi dulu masalah kamu cari tahu apa sih penyebab kamu untuk sehingga kamu tuh sulit untuk berkonsentrasi. Karena sebuah solusi yang terbaik itu hanya bisa ditemukan, yang pas atas permasalahan kamu itu ya adalah dengan menemukan masalah yang sebenarnya yang kamu hadapi. Dari permasalahan yang kamu hadapi itu kamu cari tahu, maka solusi yang terbaik akan bisa ditemukan dari situ. Nah, itu dia saran aku buat kalian. Semoga ini bisa membantu, bisa menjawab permasalahan kalian yang sudah kalian tinggalkan di kolom komentar. Nah, itu dia video dari aku. Semoga bisa membantu kalian. Dan share video ini, like, subscribe biar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang baik, yang bermanfaat buat kalian. Share juga bagi teman-teman kalian yang punya permasalahan yang sama, dan berbagilah kebaikan, karena ketika kita berbagi kebaikan, kita juga akan membuahkan hasil yang baik juga, yang tentu saja berguna bagi kita. Saya Ira Nonandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.